Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Saifullah, Magister Agama, karena telah diberikan kesempatan untuk mempresentasikan tugas kami. Anggota kelompok 5 terdiri dari Afrian Syahprastio, Ahmad Ramadhani, Lia Retian Dewi, Lu'lu'ai Rian Zakia. Judul dari mata kuliah fikih yang kami presentasikan yaitu lafadz, wadlih, dan ghairu wadlih. Pengertian lafadz wadih atau lafadz yang jelas. Maksud dari lafadz yang jelas adalah lafadz yang jelas penunjukannya terhadap makna yang dimaksud tanpa memerlukan penjelasan dari luar. Lafadz yang jelas juga biasa disebut dengan zohirut. Maksud dari zohirut adalah suatu lafadz yang menunjuk kepada makna yang dikehendaki oleh sigot lafadz itu sendiri. Artinya untuk memahami makna dari lafadz itu tidak tergantung kepada suatu hal dari luar. Lafadz ghairu wadih atau lafadz yang tidak jelas. Lafadz yang tidak jelas adalah lafadz yang belum jelas penunjukannya terhadap makna yang dimaksud, kecuali dengan penjelasan dari luar lafadz itu. Lafadz yang tidak jelas juga biasa disebut dengan khafiyut dalalah. Khafiyut dalalah adalah lafadz yang penunjukannya kepada makna yang bukan dikehendaki oleh sigot itu sendiri, melainkan karena tergantung kepada sesuatu dari luar. Ketergantungannya kepada sesuatu dari luar lantaran adanya kekaburan pengertian pada lafadznya. Kekaburan lafadz itu dapat dihilangkan dengan jalan mengadakan penelitian dan ijtihad. Macam-macam wadi dan ghairu wadi. Macam-macam lafadz wadi. 1. Zohir. Lafadz zohir adalah bentuk lafadz yang memunculkan makna yang cepat ditangkap dari mendengarkan lafadz tersebut, namun mengandung makna relatif bahwa ada makna lain selain makna yang telah ditangkap secara langsung. Yang kedua, nas. Lafadz nas adalah lafadz yang menunjukkan pengertiannya secara jelas, dan memang pengertian itulah yang dimaksudkan atau dikehendaki oleh konteksnya. Lafadz nas merupakan bentuk lafadz yang lebih jelas dari lafadz zohir, yang dijelaskan oleh lafadz itu sendiri dengan adanya petunjuk yang terkait dengan maksud pembicara. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa lafadz nas adalah sebuah lafadz yang penunjukan maknanya sesuai dengan maksud pembicara. Mufassar. Lafaz mufassar adalah lafaz yang menunjukkan suatu hukum dengan petunjuk yang tegas dan jelas, sehingga petunjuk itu tidak mungkin ditakwil atau ditaksis. Kejelasan petunjuk lafaz mufassar lebih tinggi daripada petunjuk lafaz zohir dan lafaz nas. Karena pada petunjuk lafaz zohir dan lafaz nas masih terdapat kemungkinan ditakwil atau ditaksis, sedangkan pada lafaz mufassar kemungkinan tersebut sama sekali tidak ada. Mufassar itu ada dua macam. Yang pertama, menurut asalnya, lafaz itu memang sudah jelas dan terinci sehingga tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Yang kedua, asalnya lafaz itu belum jelas atau ijmal dan memberikan kemungkinan beberapa pemahaman artinya. Muhkam. Lafaz muhkam adalah lafaz yang menunjukkan makna dengan petunjuk tegas dan jelas serta kontik dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwil, ditaksis, dan dinasakh, sekalipun pada masa Nabi Muhammad, lebih-lebih pada masa setelah beliau. Muhkam itu ada dua macam, yaitu muhkam li zatihi atau muhkam dengan sendirinya. Bila tidak ada kemungkinan untuk pembatalan atau nasakh itu disebabkan oleh naks atau teks itu sendiri. Yang kedua, muhkam li kharij atau muhkam karena faktor luar bila tidak dapatnya lafaz itu dinasakh, bukan karena nas atau teksnya itu sendiri, tetapi karena tidak ada nas yang menasakhnya.
Macam-macam lafadz ghairu wadli. Yang pertama adalah kafi. Menurut bahasa adalah tidak jelas atau tersembunyi. Sedangkan menurut istilah, suatu lafadz yang petunjuknya tidak jelas atas sebagian satuannya, karena adanya unsur dari luar lafadz yang membutuhkan pemahaman dan perhatian sungguh-sungguh terhadap sebagian satuan tersebut. Yang kedua adalah muskil. Muskil adalah suatu lafadz nas yang bentuknya tidak menunjukkan kepada pengertian yang dikehendak. Caranya ialah harus dilakukan pembahasan dengan memperhatikan qarinah dan petunjuk dari luar yang terkait dengannya. Kemudian yang ketiga yaitu mujmal. Mujmal dalam bahasa adalah global atau tidak dirinci. Menurut istilah adalah lafadz yang tidak dapat dipahami maksudnya, kecuali ada penafsiran dari pembuat mujmal, yaitu syar'i. Yang keempat adalah mutasyabih. Mutasyabih menurut bahasa adalah sesuatu yang mempunyai kemiripan dan simpang siur. Menurut istilah, berdasarkan pendapat sebagian ulama adalah suatu lafadz yang maknanya tidak jelas dan juga tidak ada penjelasan dari syarat baik Al-Quran maupun Sunnah, sehingga tidak dapat diketahui oleh semua orang kecuali orang-orang yang mendalami ilmu pengetahuannya. Kesimpulan, lafadz yang jelas adalah lafadz yang jelas menunjukkannya terhadap makna yang dimaksud tanpa memerlukan penjelasan dari luar. Sedangkan lafadz yang tidak jelas adalah lafadz yang belum jelas penunjukannya terhadap makna yang dimaksud kecuali dengan penjelasan dari luar lafadz itu. Lafadz yang jelas maknanya terdapat dua pendapat. Yang pertama yaitu pendapat dari jumhur ulama atau mutakallimun menjelaskan bahwa lafadz yang jelas maknanya terbagi dari tiga tingkatan, yaitu nas, zahir, dan mujmal. Sedangkan pendapat lain, yaitu pendapat dari kalangan Hanafiyah, lafadz yang jelas menurut kalangan Hanafiyah ada 4 macam, yaitu zahir, nas, mufassar, dan muhkam. Lafadz yang tidak jelas terdiri dari 4 tingkatan, yaitu kafi, muskil, mujmal, dan mutasyabih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.